Ya, pemirsa, hari pertama dibuka setelah hampir 2 tahun ditutup akibat pandemi COVID-19, makam Gus Dur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur langsung diserbu peziarah. Sejak pagi, ratusan peziarah telah menunggu di pintu gerbang belakang Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, lokasi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimakamkan. Mengantisipasi kepadatan, pengasuh pesantren mengimbau kepada para peziarah untuk patuhi protokol kesehatan, mengenakan masker dan mencuci tangan. Mengingat Senin kemarin adalah hari pertama dibuka setelah hampir 2 tahun ditutup akibat pandemi COVID-19, antusias peziarah langsung membludak. Alhamdulillah, senang banget bisa berziarah ke makam pahlawan, makam mantan presiden kita. Sudah berapa lama sebelumnya enggak ke sini? Sebelumnya pernah ke sini 2 tahun yang lalu. Dibukanya kembali untuk peziarah setelah meyakini kondisi pandemi COVID-19 berangsur membaik. Kita sudah siapkan semuanya. Jadi mulai dari waktu berkunjung, waktu berziarah, kemudian alur-alurnya, kemudian bagaimana kita selalu kita berpesan selalu mengikuti protokol kesehatan. Walaupun sudah melandai saat ini, tetapi kita juga tidak boleh ceroboh, kita harus tetap waspada. Meski demikian, pesantren tidak mau kecolongan dan berharap peziarah mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan yang sudah dibuat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga rela antri dan berdesakan untuk mendapatkan sedekah di perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Serang, Banten. Hal ini sudah menjadi tradisi tahunan yang digelar oleh warga setempat. Ratusan warga saling berdesakan untuk masuk ke area Masjid Al-Ittihad, Serang, Banten untuk mendapatkan sedekah dalam peringatan Maulid Nabi. Tak hanya orang tua, anak-anak juga ikut mengantre dan berebut mendapatkan derma. Ironisnya, banyak warga yang tak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Akibat berdesakan, salah satu warga nyaris pingsan karena terjepit. Tradisi berbagi sedekah di peringatan Maulid Nabi telah dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Namanya ini kan sedekah buat orang-orang yang membutuhkan, makanya setiap tahunnya alhamdulillah nggak pernah ketinggalan, ya selalu besar seperti ini. Tahun ini, panitia menyiapkan total 247 paket sedekah berisi sembako hingga alat elektronik rumah tangga. Meski sudah menjadi tradisi, penting bagi penyelenggara dan warga untuk mematuhi protokol kesehatan agar acara Maulid Nabi tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah menerbitkan aturan terbaru, yakni pengendara kendaraan bermotor dengan jarak minimal 250 km atau 4 jam perjalanan wajib divaksin dan bawa hasil negatif tes COVID-19. Namun di sisi lain, pemerintah melalui Menko PMK justru mengizinkan tes antigen sebagai syarat naik pesawat. Lagi dan lagi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kembali menerbitkan aturan perjalanan kontroversial. Pelaku perjalanan darat baik menggunakan transportasi pribadi maupun umum, mobil ataupun motor, kini wajib mengantongi hasil negatif tes COVID-19. Hasil tes bisa berupa antigen maupun PCR untuk jarak perjalanan minimal 250 km atau waktu perjalanan 4 jam. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Kemenhub nomor 90 tahun 2021 dan efektif mulai 27 Oktober 2021. Tak hanya itu, melalui Menko PMK, pemerintah juga kembali mengeluarkan aturan baru bagi penumpang pesawat. Per 1 November, untuk rute Jawa dan Bali, penumpang pesawat tak wajib melampirkan hasil tes PCR, melainkan cukup dengan antigen. Yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali,
perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen, sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa, non Bali, sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri. Gonta-ganti kebijakan ini jelas membuat masyarakat bingung. Pemerintah dinilai tak matang dan tak hati-hati kala menerbitkan sebuah kebijakan. Namun, pemerintah berdalih hal ini merupakan bentuk strategi masa pandemi yang diterapkan secara dinamis, menyesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat berbagai kebijakan ini masyarakat dibuat bingung soal gonta-ganti aturan perjalanan. Harga PCR yang masih dianggap mahal juga jadi keluhan, dan berikut tanggapan dari masyarakat. Aku lumayan setuju, tapi untuk saat ini karena memang sudah sesuai dengan aturan pemerintah, jadi kita emang mau nggak mau pasti ngikutin ya Mas ya. Tapi kalau misalnya untuk gonta-ganti, apalagi kan antigen tuh sebenarnya harganya udah lumayan, terus ditambah PCR yang emang harganya juga sekarang udah turun, tapi tetap aja kalau dibandingkan sama antigen kan pasti lebih mahal ya. Aku sih rada menolak sedikit. Jadi bingung sih, pemerintahnya jadi kayak galau gitu. Tapi aku yakin sih pemerintah mencari yang terbaik ya buat rakyatnya. Apalagi kan sekarang PCR juga harganya juga udah mulai terjangkau ya. Tapi ya gitu, jadi bikin bingung masyarakat ke depannya gitu. Ya mudah-mudahan lah yang terbaik aja, tapi kan sebetulnya vaksin udah mulai merata. Jadi kalau menurut aku cukup vaksin aja udah cukup sih gitu. Ya ini untuk penerbangan ini memang sedikit rancu. Jadi menurut saya perlu ketegasan nih dari pemerintah, terutama dari Dirjen Perhubungan. Pemirsa, Wakil Presiden mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai gelombang ketiga COVID-19 di tanah air. Karenanya, perlindungan pada masyarakat mutlak harus ditingkatkan, dan berikut pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Karena pergerakan masyarakat mulai begitu tinggi, maka perlu adanya pengetatan atau peningkatan mengenai perlindungan kepada masyarakat. Peduli lindungi harus kita perkuat, khususnya untuk kita mengantisipasi munculnya gelombang ketiga. Di tengah pandemi COVID-19, aplikasi Peduli Lindungi menjadi salah satu cara pemerintah melacak mobilitas masyarakat guna mengendalikan penyebaran virus corona. Namun apakah masyarakat sudah benar-benar paham dengan penggunaan aplikasi tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Lancar-lancar aja. Menurut saya sih sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa sih, karena kalau kayak masuk mal-mal atau kantor-kantor gitu kan, kalau orang tua itu kalau yang nggak ngerti atau gaptek dan nggak megang handphone itu ya nggak bisa juga kan. Kesulitannya sih paling di ketika login ya, ketika check-in itu kadang suka error gitu, suka nggak gerak gitu loh. Penting sih soalnya kan dari aplikasi ini kan kita bisa tahu kontak tracing. Hampir semua orang kini telah mengenal aplikasi Peduli Lindungi. Platform rancangan Kominfo dan BUMN yang dipergunakan Kementerian Kesehatan bersama gugus tugas COVID-19 untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Sebagai salah satu syarat wajib berkegiatan di ruang publik, aplikasi ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pemirsa, salah satu tempat umum yang kini wajib menerapkan aplikasi Peduli Lindungi adalah stasiun komuter lain ataupun kereta api. Namun apakah seluruh pengguna KRL ini sudah memahami penggunaan aplikasi tersebut? Ikuti penelusuran saya yuk. Sejak stasiun komuter lain mewajibkan calon penumpangnya mengakses aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat perjalanan, hal ini kerap kali menimbulkan antrean panjang terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Satu persatu calon penumpang wajib melakukan scan barcode hingga check-in dengan sukses selalu menunjukkannya kepada petugas. Enggak sih, cuma kadang kalau misalnya lagi rame aja kali ya, jadi agak error aja sih, kayak gitu aja. Ada sih manfaatnya, karena kan biasanya kalau misalnya kita nggak pakai aplikasi Peduli Lindungi, kita kan harus bawa sertifikat ya, itu kan ribet.
Hampir sebagian besar pengguna KRL sudah memahami penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Para penumpang didominasi oleh para pekerja kantoran yang melek informasi dan teknologi. Meski demikian, masih ada juga masyarakat yang merasa kesulitan karena belum memiliki bahkan belum memahami penggunaan aplikasi ini. Guna mengatasi hal ini, pihak stasiun memberikan keringanan bagi mereka yang tidak dapat menunjukkan hasil check-in, cukup menunjukkan sertifikat vaksin secara manual. Hanya pada transportasi umum, aplikasi Peduli Lindungi ini juga merambah ke tempat perbelanjaan seperti supermarket. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang hendak berbelanja di supermarket ini? Ikuti saya lagi yuk. Kalau saya sih nggak pernah ya, tapi kalau masyarakat yang lain yang belum ngerti dengan Android atau apa itu, mungkin ya kesulitan gitu loh. Pengunjung supermarket didominasi kaum ibu rumah tangga yang notabene kurang memahami, bahkan belum memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini menjadi kendala pelacakan dan penelusuran mobilitas masyarakat secara digital. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Edi Nugroho, dan Pandu Priyoaji, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pelaku penganiaya mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Siang.